Pemirsa, siklon tropis menjadi sorotan. Indonesia terdampak sistem cuaca ekstrim yang memicu hujan lebat, angin kencang, dan juga gelombang tinggi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Kuswanto. Selamat sore, Mas Wanto. Selamat sore, Raisa. Ya Mas Wanto, ini kan BMKG sempat menyebut kalau Desember ini puncak musim hujan ya Mas. Seberapa ekstrim anomali cuaca tahun ini mengingat adanya pengaruh monsun Asia dan juga bibit siklon nih Mas? Jadi baik sedikitnya sih sebenarnya ada 8 fenomena yang BMKG monitoring, mulai dari monsun Asia, kemudian ada sirkulasi siklonik atau low pressure area, termasuk bibit ataupun siklon tropis dan faktor lokal yang lain. Nah, saat ini ya sebenarnya ada periodisasi untuk kemunculan bibit siklon atau siklon tropis ya. Di periode Juni hingga Desember itu masih di wilayah belahan bumi utara. Sedangkan di Desember sampai dengan April ya itu biasanya dia udah bergeser ke wilayah selatan. Nah, belahan bumi selatan. Nah, saat ini di kami di Tropik Jakarta Tropical Cyclone Warning Center BMKG mendeteksi adanya beberapa fenomena itu. Yang pertama yaitu terkait untuk siklon tropis Bakung ya. Ini muncul sejak tanggal 12 yang lalu. Posisinya di sebelah selatan Lampung, agak menjauh di Samudra Hindia. Dan ini siang tadi ya jam 12 WIB itu sudah punah. Nah, saat ini masih tinggal 2 bibit siklon tropis 93S yang masih tetap aktif di selatan Jawa ya. Kedua ini. Kemudian yang siklon tropis yang lain adalah 95S yang ada posisinya di Laut Arafuru. Nah, 2 bibit siklon tropis ini juga memperlebar konvergensi sehingga memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sebagian wilayah Indonesia, terutama di Samudra Hindia, wilayah selatan Indonesia. Kira-kira itu, Raisa. Iya Pak, ya Mas Wanto, kan ada tren penurunan hujan dari tanggal 22 hingga 29 Desember ya Pak. Nah, apakah ini berarti yang akan libur Natal dan Tahun Baru relatif aman atau justru ada resiko cuaca yang menipu atau weather deception? Baik, seperti yang kami sampaikan tadi di depan bahwa kita minimal memonitor ada 8 fenomena tadi. Dan yang saya bahas tadi adalah baru 1 terkait kemunculan bibit siklon ataupun siklon tropis di Indonesia. Kami juga melihat bahwa saat ini kan angin monsun Asia atau wilayah konvergensi itu juga masih terbentuk. Nah, penurunan curah hujan yang kita lihat saat ini sebenarnya jeda relatif ya, bukan berarti bebas resiko. Artinya ini jeda relatif saja karena mengindikasikan rentang cuaca cerah hujan ringan hingga 22 Desember. Namun tetap ada kantong-kantong hujan sedang hingga lebat. Misalkan setelah kita lihat di wilayah utara saat ini agak jeda, Sumatera juga sudah mulai berkurang, nanti di Januari itu akan mengalami penurunan ya cukup drastis ya di Aceh, sehingga ini juga berguna untuk evakuasi dan bencana. Kemudian kita juga masih melihat bahwa dengan adanya faktor yang lain, misalkan faktor konvergensi. Kami juga masih mendeteksi faktor konvergensi di wilayah selatan. Dan ini kita melihat ya dilihat bahwa periode 29 Desember hingga 10 Januari itu hampir seluruh Jawa berpotensi hujan lebat ya. Artinya jeda pranatal atau tahun baru tadi diikuti rebound hujan saat libur puncak malam tahun baru. Dan ini kita melihat bahwa ada semacam hujan di mana ada jeda kemudian hujan kembali. Itu karena adalah dinamika atmosfer di mana ini merupakan tipikal dari weather deception ya. Jadi memang seperti itu. Nah, kemudian kita juga sampaikan bahwa ada beberapa wilayah-wilayah yang patut kita antisipasi. Misalkan Bengkulu, Lampung, ke seluruh Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Ini kita perlu bersiap-siap, artinya
baik di daratan maupun di pesisir selatannya, ini perlu kewaspadaan. Misalkan waspada hujan lebat, angin kencang, kemudian gelombang tinggi di pesisir. Dan ini juga saya melihat ada di sebagian Jawa dan Sumatera bagian barat. Ya, ini juga masih ada frekuensi hujan ekstrim akibat dari IOD yang bernilai negatif. Demikian Raisa yang bisa saya jelaskan. Ya Pak. Nah ini Menko PMK kan sempat menyebut libur Natal dan Tahun Baru kali ini tidak biasa karena adanya ancaman hidrometeorologi. Bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah Pak untuk memastikan sistem peringatan dini? Ya, betul sekali Raisa. Apa yang disampaikan oleh Bapak Menko PMK itu merupakan arahan bagi kita semua, merupakan dari pusat ya. Jadi seluruh kementerian lembaga saat ini bersatu padu bagaimana kita melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk peringatan dini dan harus ada aksi dininya. Pemerintah menempatkan bencana hidrometeorologi sebagai fokus Natal dan Tahun Baru. Kemudian juga Bapak Presiden meminta penguatan sistem peringatan dini di daerah berisiko. Harus kita respon, didukung posko terpadu lintas sektor. Kami pun juga seluruh kementerian lembaga sedang berusaha bersinergi, berkolaborasi bahwa sistem peringatan dini yang diberikan ini memiliki risiko yang harus didukung oleh posko terpadu lintas sektor. Misalnya kita lakukan tindakan operasional, integrasi data, sinkronisasi informasi BMKG sebagai peringatan dini ke kanal daerah maupun ke kepala BPBD maupun ke PU maupun ke Kementerian Infrastruktur. Kemudian posko dan SOP ini juga kita aktifkan ya. Posko siaga Nataru dengan SOP cuaca buruk, bahkan kami juga di penyeberangan Marak memiliki joint SOP. Apabila terjadi peningkatan tinggi gelombang, maka si A, si B melakukan apa sudah kita lakukan, bahkan sudah kita lakukan simulasinya. Ini untuk membantu bagaimana jalur evakuasi dan keputusan cepat untuk penutupan sementara penyeberangan maupun jalur rawan. Kemudian dari sisi komunikasi publik, rilis harian singkat berbasis dampak, peta risiko banjir, longsor, jam rawan ini juga termasuk info penangguhan kegiatan di luar ataupun di penyeberangan. Ini juga kita tingkatkan, Raisa. Artinya kami bersama-sama kementerian lembaga harus berkolaborasi, bersinergi melakukan hal-hal integrasi data, posko dan SOP, kemudian komunikasi publik itu kita lakukan secara koheren ya. Ya berarti masyarakat juga harus sering-sering mengecek bagaimana perkembangan terkini ya Pak. Betul. Nah Mas Wanto dan juga pemirsa, intensitas hujan tinggi ini menyebabkan ruas jalan menuju Geopark Ciletuh Sukabumi Jawa Barat amblas sedalam 5 meter. Akibatnya akses penghubung ke kawasan wisata itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Bagan Kira 2, tepatnya di Kampung Cimapang, telah terjadi. Video amatir merekam kondisi ruas Jalan Nasional Bagan Kiara 2, Desa Loji, Kabupaten Sukabumi yang amblas. Jalan tersebut retak dan amblas sepanjang 50 meter dan sedalam 5 meter. Sebuah truk box bermuatan sembako pun terjebak di jalan amblas tersebut. Tewas sekitar jam 5.45 lah, ada jam 6 kira. Kondisi waktu itu gimana Pak pas lewat? Pas ini dari semalam juga udah ada retak sedikit, tapi jalan masih rata ya. Begitu mau lintas, langsung turun. Akibat amblesnya jalan, arus lalu lintas menuju Surade dan kawasan wisata Pantai Ujung Genteng dan sebaliknya putus total sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Sementara pengendara roda 2 yang nekat melintasi di jalan ini harus terpaksa bersusah payah menaklukkan medan. Petugas pun dikerahkan ke lokasi terdampak. Saat ini sedang dibantu oleh masyarakat bersama dengan PUPR, bersama dengan kepolisian juga membantu mengevakuasi kendaraan yang terjebak di jalur arah wisata ke Pejampangan ini, tepatnya di Kampung Cimapang. Para pengendara maupun wisatawan yang akan berkunjung ke Pantai Ujung Genteng dan Surade diimbau untuk menggunakan jalur lainnya, yakni Pangleseran Lengkong. Dari Sukabumi, Jawa Barat,
Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, Mas Wanto, ini kita lihat longsor yang di Ciletuh Geopark tadi itu apakah memang murni karena curah hujan yang tinggi atau ada faktor dari bibit siklon atau ada faktor lainnya nih? Jadi Raisa, jadi kalau berdasarkan dari BMKG ya, kita monitoringnya, memang saat ini wilayah Jawa, baik Jawa Barat, Banten maupun Jawa Tengah, Jawa Timur, itu wilayah selatannya itu lebih mengalami peningkatan daripada curah hujan ya. Artinya dari hujan sedang hingga sangat lebat ya. Ini memang sebagian besar dipengaruhi dampak tidak langsung dari bibit siklon 93S yang saat ini memang berada di sebelah selatan Pulau Jawa. Nah, di samping itu kami juga melihat fenomena yang lain yaitu adanya konvergensi yang memanjang ya dari wilayah barat hingga ke timur ya. Dan ini juga ada pengaruh daripada angin monsun yang memang sudah bertiup cukup mantap ya masuk wilayah Indonesia menuju Australia, sehingga angin timurannya sudah terdesak, sudah mulai berkurang. Artinya bahwa di bulan depan misalkan Januari Februari maka wilayah-wilayah sebelah selatan akan mengalami puncak musim hujan tahun 2025-2026. Misalkan kita lihat di Jawa Barat, kemudian kita melihat juga ada di Banten, Jawa Tengah, itu sebagian besar mengalami puncak musim hujan di Januari, Februari. Ya, Mas Wanto, apakah ada daerah atau wilayah yang seperti di Ciletuh Geopark juga nih berpotensi mengalami longsor dan harus diwaspadai oleh mungkin masyarakat yang ingin berwisata? Ya, baik. Yang perlu kita waspadai saat ini di samping tadi adanya peningkatan curah hujan di darat ya, itu juga ada tinggi gelombang tinggi ya. Kita harus mencari window time di mana aman. Misalkan gangguan siklon tropis ini kan meningkatkan gelombang di perairan selatan Jawa, Bali, NTT dan NTB, di mana periode pasang maksimum yaitu awal dan sekitar 20 Desember ini memperbesar peluang rob di wilayah pesisir dan pelabuhan rendah. Jadi kalau kami sampaikan Raisa, jadi memang harus waspadaan kita tingkatkan untuk terutama di penyeberangan. Kemudian misalkan Pranatal tanggal 22 Desember ya, pilih slot pagi hingga siang saat angin cenderung stabil ya, tetap cek peringatan gelombang tinggi BMKG. Kemudian kalau menjelang Natal tahun baru tanggal 29 hingga 10 Januari itu kita mengantisipasi peningkatan hujan dan angin di Jawa. Pilih jadwal yang clear oleh otoritas pelabuhan, siap penundaan bila ada peringatan gelombang tinggi, dan kami pun juga mengikuti aturan secara baik, ikuti keputusan Syah Bandar, KSOP, misalkan peringatan gelombang tinggi ini juga harus kita tunda. Kurang lebih seperti itu, Raisa. Iya, Mas Wanto, terakhir rekomendasi bagi masyarakat lokal yang akan bepergian saat libur Natal dan Tahun Baru di tengah ancaman cuaca ekstrim nih, Mas. Baik, kami dari BMKG selalu merekomendasikan yang pertama tetap tenang dan jangan panik. Memang saat ini Indonesia sedang memasuki musim hujan, menuju puncak musim hujannya. Rencanakan perjalanan dengan rute alternatif ya, pilih waktu aman tadi, window time ya, atau jendela waktu, pantau peringatan dini BMKG, hormati penundaan resmi dari penyeberangan. Kemudian kami juga berharap bahwa Pemda ataupun posko itu mengaktifkan kanal satu pintu untuk peringatan dini berbasis dampak, peta evakuasi, serta protokol penutupan sementara, dan semua itu ada di satu pintu di pemerintah daerah. Yang kedua, media dan komunitas, kami juga berharap mendorong kampanye jeda cerah, bukan aman, tapi ini jeda cerah ya. Artinya dalam satu hari itu ada 3 jam, 4 jam cerah. Manfaatkan itu. Jadi edukasi tanda alam lokal dan respon cepat, terutama di daerah-daerah yang selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan pesisir yang
rentan untuk terjadinya rob. Kira-kira demikian yang bisa kami rekomendasikan, Raisa. Ya, baik Mas Wanto, dan tentunya masyarakat juga harus aktif untuk mengecek bagaimana kondisi cuaca terkini ya Mas. Terima kasih Deputi Bidang Meteorologi BMKG Kuswanto. Selamat sore Pak. Terima kasih, selamat sore Raisa. Geger pembunuhan bocah SD anak petinggi PKS yang ditemukan tewas dengan 22 luka di rumahnya di Cilegon, Banten. Tetaplah di Sindo Sore. Di desa ini banyak harapan